Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holinda Handayani. Di sini saya akan sedikit membahas tentang penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa di Unclos 1982 ini dimulai dari pasal 279. Nah, yang dimana kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan damai. Nah, negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 atau ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk tujuan ini harus mencari penyelesaian dengan sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam tersebut. Nah, ada di pasal 280 yaitu penyelesaian sengketa dengan sesuatu cara damai yang dipilih oleh para pihak. Nah, tiada satupun dalam bab ini mengurangi hak negara peserta manapun untuk bersepakat pada setiap waktu penyelesaian sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri. Nah, yang ada juga pasal 281 yaitu tentang prosedurnya. Terus yang pasal 282 yaitu kewajiban berdasarkan perjanjian umum regional atau bilateral. Nah, ini menjelaskan bahwa apabila negara peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini telah bersepakat melalui suatu persetujuan umum regional atau bilateral atau secara lain bahwa sengketa demikian atau permintaan pihak maupun dalam sengketa harus ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat, maka prosedur tersebut berlaku sebagai pengganti prosedur yang tertera dalam bab ini, kecuali para pihak dalam sengketa itu bersepakat secara lain. Nah, terus ada juga pasal 283 yaitu kewajiban untuk tukar menukar pendapat. Ada pasal 284 yaitu konsiliasi, yang dimana suatu negara peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa itu dapat mengundang atau para pihak lainnya dalam sengketa untuk menyerahkan sengketa itu pada konsiliasi sesuai dengan prosedur tersebut. Nah, apabila undangan itu diterima dan apabila para pihak sepakat mengenai prosedur konsiliasi yang harus diterapkan, setiap pihak dapat menyerahkan sengketa itu pada prosedur tersebut. Nah, apabila undangan itu tidak diterima, para pihak tidak sepakat mengenai prosedur, maka proses tersebut harus dianggap telah dihentikan. Nah, kecuali para pihak bersepakat secara lain dalam hal suatu sengketa telah diserahkan pada konsiliasi, proses tersebut dapat dihentikan hanya sesuai dengan prosedur konsiliasi yang telah disepakati. Nah, juga ada pasal 285 yaitu penerapan bagian bagi sengketa yang diserahkan. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah PCA itu berhak untuk mengadili kewenangan dari penyelesaian sengketa? Nah, menurut saya itu PCA itu berhak untuk mengadili sengketa hukum laut internasional itu. Nah, PCA itu kepanjangan dari Permanent Court of Arbitration, yang dimana merupakan lembaga arbitrase internasional yang didirikan pada tahun 1899 untuk menyelesaikan sengketa internasional antara negara-negara. Nah, saat ini PCA masih beroperasi dan menerima permintaan arbitrase dari negara-negara yang bersengketa. Nah, dalam konteks hukum laut internasional, PCA memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antara negara-negara, terutama yang berkaitan dengan batas-batas yurisdiksi wilayah laut dan hak-hak penggunaan laut. Pada umumnya, PCA menangani sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau melalui lembaga penyelesaian sengketa yang lain. Nah, selain itu juga PCA ini ternyata dapat menjadi lembaga yang menangani arbitrase dalam sengketa yang melibatkan tindakan atau kebijakan suatu negara yang dianggap melanggar hukum laut internasional yang diatur dalam Unclos 1982 dan konvensi hukum laut internasional lainnya. Namun, penting untuk dicatat nih bahwa dalam beberapa kasus PCA hanya dapat mengeluarkan rekomendasi atau pendapat hukum yang bersifat non-binding. Nah, juga dalam prakteknya, ternyata PCA telah mengadili sejumlah sengketa hukum laut internasional yang kontroversial, seperti sengketa antara Filipina dan Tiongkok yang mengenai klaim wilayah di laut
Cina Selatan dan sengketa antara India dan Bangladesh mengenai batas yurisdiksi di Teluk Bengal. Jadi kesimpulannya bahwasannya PCA itu berwenang mengadili, menurut saya, dalam sengketa hukum internasional. Mungkin itu saja dari penyampaian materi dari penyelesaian sengketa. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.